Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, para asatidz, para hujjaj, ibu-ibu hadirat sekalian, khususnya pengurus DKM Musholla Darul Muttaqin, Darul Rahman, Darul Muttaqin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke sini dalam rangka muzakarah, dalam rangka saling berbagi. Ya, bisa saja anak-anak kita yang muda lebih banyak ilmunya daripada kita yang tua-tua. Makanya nanti ada anak muda yang mau mengomentari atau menta'liq atau menyampaikan, menambah apa yang sudah kita sampaikan. Tentunya kita sebagai orang tua sangat bangga dan sangat mengharapkan itu. Kemudian kita masih bersama Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Sejarah beliau memang sangat luas, sangat lebar, dan sangat panjang. Terbukti dari jejak beliau yang tertulis adalah pertama yang berupa Al-Quran, 6.236 ayat. Tentunya ini cukup banyak. Dari 6.236 ayat itu sumber utama tentang sirah nabawiyah, karena nanti akan menjadi teladan dan contoh buat kita dalam memulai pembelajaran buat anak-anak kita dan buat kita tentunya. Ketika kita menjadikan Al-Quran sumber utama tentang sirah nabawiyah, maka di sanalah nanti keteladanan Nabi. Pertama, dalam pendidikan kepada anak, apa yang pertama harus kita ajarkan pada mereka, sehingga nanti kita tidak keliru. Anak sudah tamat S1 kadang-kadang masih bingung, sudah sekolah tamat SMA tambah aliyah masih juga gak bisa mandiri. Ini berarti ada masalah di keteladanan kita kepada Rasulullah SAW dalam masalah pendidikannya. Nah, jadi makanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid pertama di bab Al-Ilmul Mahmud dan Ilmul Madmum itu dibagi dua ilmu itu. Pertama, al-ilmul mahmud, ilmu yang terpuji dan ilmu yang terhormat, al-ulumul mahmudah. Nah, ilmu-ilmu ini yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi sumbernya ilmu ini nanti kita lihat menurut Imam Ghazali terbagi dua. Pertama, ilmu yang terpuji dan terhormat, ilmu yang harus kita dahulukan dari yang lain. Yang kedua, ilmu madmum, ilmu yang tercela. Tentunya itu nanti setelah ilmu mahmud sudah dikuasai, boleh mengetahui ilmu-ilmu yang tercela itu. Karena man lam ya'rif al-jahiliyata lam ya'riful Islam, itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa orang yang tidak tahu kebodohan, dia tidak tahu keislaman.
dia tidak bisa menikmati keislaman. Kita karena lahir sudah dengan Islam, maka rasanya dianggap biasa-biasa saja. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena memang lahir sampai dengan usia dewasa masih jahiliyah, dia merasakan nikmatnya bukan main berada di Islam. Nikmatnya luar biasa berada di Islam. Nah, ini sirah nabawiyah adalah perjalanan beliau dalam kehidupannya. Kita nanti pelajari dengan tahapan-tahapan yang beragam. Tahap pertama dari lahir sampai usia 25 tahun. Tahap kedua 25 tahun sampai usia 40 tahun. Tahap yang berikutnya dari 40 sampai 53 tahun. Tahap yang terakhir dari 53 tahun sampai 63 tahun, itu tahapan-tahapan yang oleh kita harus dibedah dan dipelajari. Nah, Imam Ghazali kembali bahwa ilmu itu terbagi dua, ada ilmu mahmud, ada ilmu mazmum. Nah, ilmu mahmud oleh beliau dibagi 4. Ada al-usul, ini yang pokok. Terus al-furu', ini udah cabang dan ranting. Yang ketiga adalah al-muqaddimat, ya, pengantar. Yang terakhir adalah al-mutammimat, aksesorisnya, ya, ilustrasinya, hiasan-hiasannya, biar indah. Itu diusahakan itu juga dipelajari. Yang membuat indah dunia ini apa? Ya, sains dan teknologi, ya kita pelajari. Yang membuat dunia ini cantik apa? Ya, jalan ditata rapi, ya kita pelajari bagaimana jalanan supaya kuat dan tidak pada gompal-gompal, dan seterusnya. Ini nanti mutamimat. Nah, yang usul, sekali lagi, kok jadi yang usul dibagi 4. Tadi udah bagi 4 usul, satu-satu dibedah oleh Imam Ghazali. Yang usul dibagi 4. Yang pertama Al-Quran. Nah, di sini nanti jangan terlambat. Kalau kita mungkin kemarin terlambat atau sudah kadongan kayak gini, yang udah jadi kayak gini, mau bagaimana? Kan kalau sudah jadi kursi dirubah jadi meja nggak bisa, Pak? Bisa. Malah jadi berantakan kan? Ya. Ya. Kalau sudah jadi meja di kursi juga ribet gitu. Nah, kita emang udah kalau dengan kayak ini, ya sudah kita jalan aja kayak ini, tahlilan. Silakan aja tahlilan. Wiridan, monggo silakan wiridan. Ratiban, ya silakan. Udah akrab dengan ratiban. Jangan diganti dengan masuratan, nanti malah keder. Ya. Kalau yang baru mau kenal masuratan, ayo cantik, karena semuanya itu adalah sabun-sabun yang diproduksi oleh para ahli. Kan sabun tidak satu jenis, tidak satu nama, tapi intinya kan bahannya sama kan? Bahannya sama kan sabun itu. Nah, masuratan, wiridan, ratiban, zikiran, hiziban itu sama bahannya. Cuman namanya beda-beda, racikannya beda-beda, itu aja. Nah, tinggal Bapak mau pakai sabun apa, silakan. Ya, tinggal bagaimana kita kenal aja sabunnya. Sabun yang mengandung antiseptik yang ini, gitu kan? Sabun yang ada parfumnya lebih keren yang itu, gitu. Itu aja. Nah, sama ratiban, hiziban, masuratan, zikiran. Nah, tadi zikir yang paling ringan tuh, Pak. Kalau Pak Haji Sairi mau nggak kaci tuh. Tahlil 100, Pak. Kalau nggak 300. Ya nggak apa-apa. Karena wiridan itu sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing. Kan wiridan doa. Doanya tergantung masing-masing. Tidak selalu bersama-sama. Anak saya ini, dia doanya nggak boleh sama dengan saya. Atau saya tidak boleh mengaminkan doa saya kalau ada bini saya. Pak Haji Sairi ya, anak lagi berdoa di multazam, ya Allah berikan saya calon istri yang cantik, soleha, kaya. Saya bilang amin. Istri saya janganlah bang mah, abang mau udah pun saya, katanya begitu. Jadi dia doanya sendiri. Nah, kita doa bersama-sama sekali-sekali boleh, sering-sering boleh, tapi sendiri-sendiri harus ada. Kenapa? Karena masing-masing kita punya kebutuhan, punya hajat.
Masa kebutuhan saya mau kedengeran antum sih? Hajat saya khusus nih, nggak boleh dengar banyak orang, malu saya. Ya. Nah, orang yang bisa akad nikah, doanya apa? Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Terus diulang-ulang. Rabbi habli minas shalihin, Allah berikan saya anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu terus habis akad nikah. Nah, kalau udah kakek-kakek kan juga begitu doanya. Bukan Rabbi habli minas shalihin lagi, udah kakek, anak udah seperampung semua. Nah, cucu. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dah zuriat. Nah, qurrata ayun, begitu. Nah, ini pertama kali Imam Ghazali menulis yang usul, yang pokok, yang pondasi adalah Quran. Nah, karena Quran itu nanti sumber sejarah, sumber sirah nabawiyah. Kita lihat ayat-ayat pertama yang diturunkan apa? Buat pelajaran, buat kurikulum soalnya, buat manhaj, buat program pembelajaran. Oh, ternyata surat Al-Alaq yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wah, ini kurikulum, ini adalah sirah, ini adalah uswah, ini adalah teladan, keteladanan dari situ. Dan ini banyak keliru di kita sekarang. Apalagi namanya pemerintah ini terus berusaha memasukkan kurikulum-kurikulum yang merusak ke dalam dunia pendidikan kita. Ya, undang-undang pendidikan yang sudah dibuat begitu capek dan melelahkan dengan biaya banyak, terus dirubah lagi dengan permen Dikbud. Ya. Subhanallah. Kan nanti resikonya dunia pendidikan kepada anak-anak kita dan generasi kita. Nah, ini Quran, ibu-ibu, olehlah, oke, sekali lagi kita oke lah, bisa, memang udah terlambat, tapi buat anak dan cucu kan jangan sampai terlambat lagi. Ayo, alhamdulillah, Baitul Quran, Ma'hadul Quran, bahkan kalau di Gresik anak SD pada masuk Quran, ikut tahfidz. Di Jawa Tengah, di Kudus, di Demak, itu anak-anak SD pada dimasukkan untuk hafal Quran. Dan itu teruji dan terbukti Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran itu memang digampangkan untuk dihafal. Loh, Musa berapa tahun usianya kemarin yang diundang sama presiden Mesir, sama ibu dan bapaknya dan ustadznya juga? 5 tahun, Pak. 5 tahun usianya hafal Quran 6.236 ayat. Luar biasa dahsyatnya. Nah, sirah nabawiyah itu maksudnya apa sih? Pelajaran yang nanti menjadi teladan. Bagaimana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan ayat-ayat yang diulang kalau ada peringatan Maulid. Bagaimana kita mau neladan benar-benar ada pada sosok Nabi keteladanan yang cantik dan indah? Bagaimana? Ya, tadi pertama, ayo kita mulai dari Quran, sumber utamanya. Ya, kalau Quran bicaranya ayat pertama tadi, surat dan ayat-ayat pertama adalah surat Al-Alaq. Oh, ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama cantik luar biasa. Didik dan ajarkan anak-anak. Ajarkan apa? Enggak disebut, Pak. Enggak disebut. Iqra Al-Quran, Iqra al-fiqha, Iqra at-tarikh, enggak disebutnya. Dibuatnya umum. Artinya pesannya, Bu, anak-anak itu nanti kalau namanya ilmu sesuai kecenderungan masing-masing. Kalau udah bicara sains dan teknologi yang dipaksa anak jadi dokter semua, bisa stres. Nauzubillah. Ada yang takut banget sama tikus, sudah takut bagaimana jadi dokter. Enggak, biarkan dia mengalir, tetapi bismi rabbik jangan dilepas. Satu ayat kan? Bukan ayat kedua itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, satu ayat. Belajarlah, ajarkanlah. Siapa? Ya anak-anak kita. Bismi rabbiknya jangan dilepas, satu ayat. Artinya terkait dengan masalah akidah, masalah tauhid,
masalah usul harus satu paket dengan belajar anak-anak kita. Nah sekarang terus dikurangi, dikikis pelajaran agama nggak ada. Ya gimana? Nah? Bahkan muqarrar atau kurikulum yang sudah dibuat oleh para ulama di Departemen Agama dulu, itu sirah nabawiyah, pelajaran tentang jihad dan perjuangan Nabi dihapus lagi. Gimana? Itu kan sirah. Bagaimana anak-anak mau punya mental baja? Nggak bisa. Nah ini sirah di sini tahap yang pertama Quran dulu, buru-buru, jangan terlambat. 5 tahun bisa hafal dia. Nyata bisa hafal. Dan jangan, ini kan memang keterlaluan benar. Ada kemarin Ustaz Tahir, Pak yang meninggal belum lama nih, ketua anggota DPR pusat, Pak Tahir dari PAN, nangis dia. Kok Ustadz tiga-tiganya dibilang anak-anak yang diajar Quran dibilang bibit-bibit radikal, kan keterlaluan bener. Masya Allah, Ustadz jadi dibilang tokoh apa radikal dong kalau anak-anak kecil yang diajar Quran itu bibit-bibit radikal, kan bener-bener keterlaluan gitu loh. Ini orang-orang udah gitu yang ngomong kadang-kadang berlibel-libel gitu ya, berlibel-libel, bertitel-titel gitu. Ya Allah, libelnya tokoh kadang-kadang terus ngomong ya kayak gitu, kan ngeri kita. Nah ini adalah yang pertama, usul yang bagian pertama. Makanya Nabi sampai sabdakan taraktu fikum amrain in tamassakum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 pusaka yang luar biasa hebatnya. Kalau kau pegang teguh-teguh, kau akan tidak pernah sesat selama-lamanya di dunia dan akhirat, masuk surga. Dunia enak nyaman jadi. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak kita kena sosok Nabi kan, ibu nggak usah khawatir tidak kuliah anaknya, tidak usah khawatir. Tapi idealisnya, mentalnya, jiwanya jiwa Rasulullah, jiwa Nabi Muhammad SAW. Ya pelajari anak-anak di usia lahir sampai usia 25. Jadi bapak nggak mikirin besok anak saya ini mau nikah gimana, dia nggak usah mikirin. Dia udah tahu bagaimana cara nikah dan dia udah tahu persiapannya, udah tahu. Kenapa? Oh Nabi dari mulai SD kelas 6 kan udah beternak mas, peternak luar biasa. Makanya ketika nikah bawa apa ke rumah calon istrinya? Onta 400 ekor, 400 ekor dibawa, bukan main. Artinya di situ kalau anak kita digembleng terus, apalagi anak Indonesia dengan alamnya yang kaya raya dan subur, 17.000 pulau lebih, dia punya negara, airnya masya Allah, hujan tiap sore, masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kenal sosok Nabi diajarkan secara utuh, ini kan gara-gara dikenalkan musik, dikenalkan lagu-lagu, dikenalkan mainan, anak-anak jadi bingung. Kita juga jadi bingung sebagai orang tua, sebagai orang-orang tua, perapat dan bulu bangsa jadi bingung. Kok anak-anak jadi kayak gini? Kenapa? Karena tadi sirah nabawiyahnya diajarkannya bahkan terputus-putus dan bahkan mau dihapus. Nah, ini sekali lagi buat cucu kita. Saya anak udah boleh katakan habis. Untuk menghafal Al-Quran sudah susah. Tapi di cucu saya ngancem bener. Cucu besok harus ya. Kenapa? Karena ya pengennya lebih bagus. Anak-anak saya semuanya di pondok pesantren, tapi saya tidak ada yang hafal Quran anak-anak. Ada yang hafal cuma sedikit-sedikit. Pengennya kan 30 juz. Kenapa tadi Iqra itu adalah pegangan, itu adalah contoh, itu adalah teladan. Jadi tahapnya dari situ. Belajar tauhid dan akidah, terus didampingi, terus mendampingi dia belajar. Artinya akidah terus mendampingi dia belajar. Bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Ya. Nah setelah surat Al-Alaq, berikutnya adalah surat Al-Muzammil. Terus surat Al-Mudassir. Itu surat-surat yang Masya Allah semuanya surat-surat Makkiyah, dan itu didahulukan, dihafal oleh anak-anak kita karena pesan-pesannya cantik. Makanya juz amma ya Pak Sairi ya, ada kitab apa Quran juz amma, belajarnya dulu. Juz amma itu pertama kita baca kitab juz amma dari mulai alif-alifan sampai ban bin bun tan tin tun, terus masuklah ke surat-surat yang pendek. Al-Fatihah pasti, terus An-Nas, Al-Falaq dari bawah tuh ke atas.
Nah, ini sumber sirah nabawiyah harus lebih dahulu kita ajarkan dan kita jadi kurikulum baku, kita jadikan manhaj pendidikan buat kita dan anak-anak kita, generasi kita, sehingga nanti dia andai kata ayah dan ibunya meninggal, panah militan dia, ternaknya di pulau A, di pulau B, di pulau C. Masya Allah. Nah begitu sudah punya peternakan kan, udah punya modal mana ya kan. Kalau peternak itu kan emang kalau dimanjakan ini peternakan yang dimanjakan, pagi-pagi dikontrol terus dikawal, yang mau lahir, mau beranak, itu kambing, itu sapi, itu kerbau, itu kelinci, dibidani, kandangnya dibersihkan, nanti banyak sekali manfaat yang didapatkan dari ternaknya, bisa berzakat ternak. Keren bener. Kita punya 30 ekor sapi, 1 ekor sapi kita potong buat orang-orang yang tidak punya. Keren bener. 60 sapi, punya 2 ekor kita potong sapi kita. 40 yang gedean lagi, 82 ekor. Itu anak-anak kita kalau tahu runutan sejarah atau sirah nabawiyah. Nah kalau kita cuma peringatan Maulid setahun sekali, 2 tahun setahun 2 kali kan nggak bisa ngejar. Duduklah, nah di sekolah lah, di majelis taklim lah, di pengajian lah, bocah secara rutin terus Al-Quran, dan isinya perlahan-lahan terus pertama kan tahapannya belajar membaca, kemudian menghafal, terus memahami, terus mempraktekkan, diajarin sama yang lain. Itu kan tahapan-tahapan Quran yang dipelajari, yang itu usul. Dan sekali lagi ternyata gampang, tidak sulit. Kalau sulit kan emang nggak mau. Ya tadi buktinya Musa usia 5 tahun 30 juz hafal. Dan luar biasa ketika dia hafal, diundang oleh Presiden Mesir, kan yang diundang bukan dia doang. Ibunya diundang nggak? Diundang ibunya. Bapaknya diajak, gurunya diajak. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ini sirah nabawiyah, sumber yang pertamanya yang oleh Imam Ghazali dibilang usul adalah pertama Quran. Ya. Makanya kalau kita buka, terasa betul rangkaian Quran itu. Terasa betul-betul pendidikan dan penggemblengan mental anak-anak dahsyat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, itu sirah kan. Jadi kalau kita ini sesama umat Islam jangan pada berantem, ruhama bainahum. Kalau beda-beda kecil mah biasa, yang mau wiridan zahar monggo. Kenapa alasannya? Karena memang kan banyak orang tua yang nggak bisa zikir dan wiridan sendiri. Setelah salam mau baca apa nggak tahu. Dipandulah wiridan sama imamnya. Astaghfirullahalazim. Yang sudah hafal Quran yang nggak usah ikut itu, murojaah aja Qurannya. Habis salam langsung aja Qurannya. Atau mau wiridan sendiri monggo. Sehingga kita nanti kan punya masing-masing itu cabang dan ranting yang memang berbeda-beda. Kalau ranting dan cabang kan nggak ada yang begini semua, mesti belok-belok. Tapi kan mesti nempel ke pokoknya, ke pohon intinya. Nah, di situ nanti ruhama bainahum. Jadi kita nanti, oh, siapa dia? Orang mana? Orang Afghanistan, orang mana? Orang Palestina, orang mana? Orang Ambon. Saudara kita. Saudara kita kalau sudah muslim harus sakur, jangan pada berantem. Beda-beda ya maklum. Ya jangan pun udah komunitas muslim yang besar. Kita di rumah, istri sama bini berdua, udah suami sama istri. Kadang-kadang masih kelas juga. Padahal dulu akur benar. Iya, Bu. Ibu pernah nangis gak? Gara-gara suaminya? Pernah nggak? Pernah nggak? Bilang pernah, Bu. Pernah nggak?
pernah nangis gara-gara suaminya, padahal dulu pilihannya ganteng sekali. Ya. Masya Allah, luar biasa. Itu nanti kan nggak boleh terus nangis, nggak boleh nangis terus Bu. Kalaupun suami marah, jangan nangis terus, berhenti segera. Ya, gimana strateginya supaya nanti suami tidak marah lagi, kan begitu? Nah, kan nggak boleh. Nah kalau kita berantem terus, kita punya power, kita punya kekuatan habis, nggak ada apa-apanya. Nah kalau kita akur nih seluruh Indonesia, kita pakai satu pasta gigi saja, berapa miliar pasta gigi duitnya yang bisa dipakai untuk bangun masjid Darul Mutakin. Kagak ribut-ribut kita, pasta gigi doang. Tapi kagak akur apa kita. Gak akur adalah artian gak mau kompak pakai pasta gigi produknya Musola Darul Mutakin. Ya, ada nggak produknya Musola Darul Mutakin pasta gigi? Kagak ada. Nah, ini nanti masjid itu subhanallah merambah berbagai masalah. Ya kalau dagang di masjid kagak boleh, tapi bicara dagang kan boleh. Bertani di masjid ya enggak lah, mau nanam apa di dalam masjid. Tapi bicara pertanian kan ada dalam masjid. Perang dalam masjid kagak boleh lah. Tapi bicara peperang dalam masjid boleh. Strategi perang dijelaskan dalam masjid. Nah, supaya nanti tentara nggak main tembak sembarangan gitu. Kayaknya ada aturan perangnya. Nah ini subhanallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina mahu asyidda 'alal kuffar. Orang-orang yang ikut Rasulullah itu tegas terhadap orang-orang kafir, tegas. Dia minum khamar, saya enggak, tegas lah. Mas, minum. Terima kasih, saya tidak minum khamar. Tegas kita. Diajak yang haram, sorry, saya enggak. Nah teman, iya, pertemanan iya. Tapi ketegasan dalam hal-hal itu disampaikan sama mereka, mereka juga hormat dan takzim. Coba di Eropa. Disiapkan ketika pelayan mau kita ambil makanan dan minuman, wine, water, wine, water. Yang dari belakang nyolek haram nih ya, begitu lah. Ya, jelas. Jadi tegas, mereka hormat, wah disiapin. Ya, nah kita kadang-kadang enggak tegas, takut. Padahal kata kafir itu bukan kata yang kasar, Pak. Kafir itu kata yang cantik. Kata orang-orang yang belum mau membuka diri terhadap Islam, ya nggak apa-apa, nggak, jangan dipaksa. Orang nggak mau, lakum dinukum waliyadin. Dah selesai, kita hormati, kita berbagi. Ya, karena memang keyakinan bukan otoritas kita, itu otoritas Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang tinggal dan melihat sosok Nabi begitu cantik dan indah, nggak ikut Nabi. Ya, kita mah lebih keren, nggak lihat Nabi, kita ikut Nabi, keren bener. Ya. Terus ruhama bainahum, kemudian kita akur sesama umat Islam, akur sesama orang yang beriman. Ya kalau beda-beda dikit, sekali lagi itu biasa. Nah kita kenapa bisa ibu nangis? Kan ada perbedaan sikap di rumah sama suami, akhirnya nangis. Sebaliknya bapak juga kadang-kadang kesal bener sama bini, ya Pak, Masya Allah marah. Yang marah sih boleh Pak, tapi jangan sampai mukul istrinya. Yang dipukul istrinya, marah itu kan kekurangan dia cuma sekali-sekali nampak. Kelebihannya kan Masya Allah anak kita lahir dari mereka semua kan, ya Pak, anak kita lahir dari, emang kita bisa lahirin bocah? Gak bisa lah. Lah kalau anak tuh kan aset, sekarang mau bapak masih gagah, masih kuat, gak perlu pertolongan anak-anak. Tapi nanti kalau panjang umur, itu ke kamar mandi gak bisa, siapa yang mau nganter? Ya anak-anak lah. Siapa yang mau nyapin kita makan? Anak-anak lah. Wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilu. Nah kalau kita panjang umur Pak, emang mau kayak abang aja yang ganteng, gagah, lama-lama gitu terus, gak bisa bertahan. Pak Haji Sairi temannya meninggal Pak, udah dengar kan? Pak Haji Umar meninggal. Pak Haji Umar udah meninggal. Ya, subhanallah. Nah, jadi kita kan sekarang mesti
Wah, kadang-kadang sama anak juga nggak dekat gitu. Pak, kalau nggak dekat sama anak-anak kita nanti siapa yang ngurusin? Saat kita tua renta, ke kamar mandi nggak bisa, pipis kadang-kadang pipis tempat tidur, siapa yang bersihin? Kan umur itu rahasia Allah. Nah, jadi kalau sudah ruhama bainahum, kita akur sesama umat Islam, sakur. Nah, di rumah kadang-kadang ada kayak gitu, ya itulah namanya perbedaan pendapat. Tinggal duduk sama-sama aja, Mbak. Bapak habis marah-marah, mohon maaf Pak sama bini. Emang kenapa marah-marah sama bini? Ya Bu, emang kenapa Bapak marah sama Ibu? Mohon maaf Ma, tadi aku keliru dan lupa ya Allah, mohon maaf. Ya, Masya Allah, istrinya langsung ya nggak apa-apa Bang. Ya, dicium dari keningnya. Kan memang begitu. Nah, kita sama umat Islam kadang-kadang ribut, ada masalah, ya duduk aja sama-sama. Ruhama bainahum itu adalah Quran yang nanti kita akan tetap bersama akur sesama umat Islam walaupun organisasi berbeda-beda. Mungkin partai ada di beda-beda. Kan, ya Allah, emang kadang-kadang kita suka dipanatikan tuh, dibuatnya fanatik, terus yang lain kita anggap salah semua. Enggak lah. Emang di Pakistan ada Muhammadiyah? Enggak ada lah. Emang di Pakistan ada NU? Enggak ada lah. Ada orang Islam yang ada di sono, itu udah saudara kita. Ya. Nah, ini sumber yang pertama harus dari awal kita ajarkan dan kita utamakan sebelum yang lain-lain. Yang kedua adalah as-sunnah, hadis-hadis Nabi. Kita paling lemah di situ Pak, paling lemah ya, hadis-hadis Nabi. Kalau Quran kan rata-rata pernah tamat kita baca di bulan Ramadan, minimal sekali, setahun itu sekali minimal di bulan Ramadan pada tamat. Ini hadis yang paling lemah. Kita belum pernah menamatkan kitab Sahih Bukhari, belum pernah. Kita belum pernah menamatkan Sahih Muslim, belum pernah. Padahal itulah tadi yang menggambarkan sosok Nabi, itulah dari situ. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia makan, bagaimana dia bersikap sama istri, bagaimana saat dia marah dan sebagainya. Itu ditulis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Itu juga jangan berhenti duduk bersama dengan hadis-hadis itu. Yang berikutnya yang menjadi sumber sejarah adalah ijma para ulama. Nah, kalau bahasa sekarang kitab kuning. Kitab kuning itu yang ditulis para ulama tentang sirah nabawiyah, itu kitab kuning kan. Kalau dulu mah kitab kuning bilangnya. Ini kitab kuning. Ini kitab kuning. Memang kertasnya kuning. Kuning. Ya. Nah, kitab kuning itu adalah juga kita usahakan. Kenapa? Di sana nanti para ulama kadang-kadang memberikan kesimpulan-kesimpulan cantik. Yang terakhir baru asharus sahabat. Apa asharus sahabat? Jejak-jejak para sahabat yang jumlah mereka itu ratusan ribu. Nah, kalau kita baca hadis, kita baca sejarah sahabat sedikit-sedikit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah Anas bin Malik, dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Berapa? 200 tahun Pak. Kemudian anaknya Masya Allah, kekayaannya Masya Allah. Ceritanya semasa Nabi masih ada, dia adalah disebut Abu Na'al. Apa Abu Na'al? Tukang bawa sendal Nabi. Jadi kalau Nabi datang ngaji ke musola, ke masjid atau ke majelis begitu, dia ngintilin. Terus Nabi masuk, sendalnya langsung diambil, dimasuk dalam plastik. Kalau sekarang dikantongin, dibawa ke dalam. Lah ini habis ngaji, Ustadz sendalnya hilang, kan lucu. Itu anak-anak kita nanti mau belajar kayak Anas. Oh, ada Ustadz datang, sendalnya diamanin sama anak kita, dibungkus. Ntar begitu Ustadz mau keluar, langsung lari dia. Ini Ustadz sendalnya. Itu Anas, panjang umur, didoain Nabi.
Kenapa umurnya panjang? Karena doa dari Nabi langsung. Kenapa anak itu jadi soleh? Karena berkhidmat sama kiai dan para ustadz. Karena ketika anak itu kasih sendal, apa kata ustadznya? Masya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Masya Allah, berkah nak, pinter nak, soleh nak. Kan nggak mungkin ustadz itu diam baik. Nggak mungkin ngelihat anak yang baik. Ya Allah, diusapnya, bahkan kadang didekapnya oleh ustadznya, oleh habibnya, oleh kiainya. Itu Anas bin Malik. Jadi kan biografi yang cantik diceritakan pada anak-anak, anak-anak akan menjadi soleh dan soleha. Kenapa? Dekat sama guru, dekat sama kiai, dekat sama para habaib. Itu sirah nabawiyah bersumber dari situ. Karena itu adalah Nabi yang berpesan, tolong Nas ya, kalau bahasa kita mah, tolong sendal gua tuh dijaga ya, kan begitu. Itu pesan Nabi. Oh iya, karena sekarang nggak dulu bicara sendal mah Pak, musola masjid mah, apalagi lampu mati. Di zaman kan nggak ada listrik kapan? Lah begitu keluar sedangin baik itu sendal. Enggak. Jadi nggak dulu nggak sekarang. Makanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun Pak bawa sandal terus. Sandal Nabi digempet aja. Begitu Nabi selesai ngajar, Nabi bangun, langsung dia juga bangun. Rasulullah ini sendalnya. Oke. Kan luar biasa tuh anak sopan sama guru, sama kiai, sama habaib. Lah habaib ketika mulai begitu, Allah yahdika ya walad. Allah yansuruka, Allah yaqawik, Allah yutikal ilman nafi'ah. Pasti begitu. Bahkan kalau sering-sering begitu, kadang-kadang pas sampai dikasih uang jajan, Pak. Ya, uang jajan. Masya Allah. Nah ini sirah asarus sahabat itu adalah mutlak harus dibaca. Di mana dibacanya? Bersama hadis Rasulullah, bersama kitab Fathul Bari duduk 2 hadis sahabat Rasul diceritakan. Nah ini 4 sumber yang menjadi usul, itu pokok. Ya makanya kalau kenal dengan sahabat Anas bin Malik, wah anak-anak merapat terus pengen didoain oleh orang-orang soleh. Kenapa? Umur panjang enak bener kan Pak? Sehat, kuat, panjang umur, enak maunya kan? Kita mau panjang umur kalau sehat, kuat dan terus ada rezeki. Kalau panjang umur sakit-sakit nggak usah dah. Jangan, bocah pada kagak sabar. Anak-anak pada kagak sabar Pak RW ya, ngurusin kita kagak sabar. Dan kalau udah usia itu Pak, usia di mana renta, sakit, Masya Allah, kamar mandi kagak bisa, 1 hari sama dengan 1 bulan. 1 hari sama 1 bulan Pak. Itu malam-malam sudah lihat jam tangan, jam berapa ini? Padahal udah baru jam 10, jam berapa dia bilang. Kenapa? Karena perutnya sakit, mau ke kamar mandi takut, bagaimana gak enak sama anak cucu, tapi akhirnya kan mesti keluar juga. Anak cucu beresin, Masya Allah, Subhanallah. Itu kalau sekarang Pak RW masih bisa jalan, bisa mandi sendiri. Tapi Pak RW kalau panjang umur Pak, memang fitrah sudah dibilang Al-Quran, wa man amirhu nunaqis fil khalqi afala yaklun. Siapa orang yang berpanjangan umurnya, kami balik kehidupan semula, kayak bayi lagi Pak. Ya kita ngalami kok orang-orang tua yang dulu ada kakek, gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Padahal dulu Masya Allah kacamata, pakai safari, pakai sepatu, keren bener. Begitu udah sakit, renta, tua, boro-boro kayak gitu, ke kamar mandi aja gak bisa. Kan harus kita beresin dan harus kita rapihkan. Orang tua kayak gitu. Nah itu kalau anak-anak tahu bagi pengabdiannya, kita punya anak kayak gitu senang bener. So, Masya Allah nikmat. Ya. Apalagi kalau banyak anaknya, 7 anaknya, tiap malam pada nginep dia. Terima kasih, insya Allah nanti kita sambung lagi. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.